Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sudah sarapan semua ya? Ya. Oke, air minum sudah ada di sampingmu? Sudah. Oke, Butika juga sudah punya air minum. Nah, hari ini kita langsung saja karena nanti sampai jam 9 pagi kita belajar tentang IPA, Sistem Peredaran Darah Manusia. Kalau minggu lalu sudah belajar tentang sistem peredaran darah hewan, nah sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Masih ingat organ apa saja yang dibutuhkan ketika hewan itu sedang melaksanakan peredaran darah? Jantung. Jantung sama apa? Pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke, bagus. Tadi sistem peredaran darah ada berapa jenis? Dua. Yang satu? Sistem terbuka. Oke, sistem peredaran darah terbuka. Yang satunya? Sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah tertutup. Oke, baik. Nah, kalau manusia atau anak-anak, otomatis menurut kalian terbuka atau tertutup, Cah? Tertutup. Tertutup, bagus ya. Tidak mungkin kan tidak melalui kabelnya kita. Kabelnya kita namanya apa, Cah? Pembuluh darah. Oke, bagus. Nah, sekarang kalian tolong perhatikan baik-baik tentang sistem peredaran darah manusia. Jadi hari ini kita belajar tentang organ peredaran darah manusia, kemudian nanti gangguan apa saja yang menyerang organ peredaran darah, faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah itu apa saja, dan bagaimana nanti cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah. Ya, perhatikan baik-baik. Nah nih, organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Jadi, mengalirnya darah atau anak-anak yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh itu namanya sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia itu tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Kalian sudah lihat videonya Butika yang tadi pagi dikirimkan? Sudah ya? Oke, bagus. Nanti kan bisa belajar itu. Nah, ini perhatikan anak-anak. Iya. Yang Butika tunjukkan, yang ini namanya jantung, ya. Yang biru, ini tuh anak-anak, ini namanya serambi kanan. Kalau yang merah yang ini serambi kiri. Jadi yang atas itu serambi kanan, biru serambi kanan, yang atas kiri itu serambi kiri. Yang bawah ini biru, bilik kanan. Yang bawah merah namanya bilik kiri. Pembuluh darahnya ini gimana, Nang? Di kanan. Ya, jadi kamu lihatnya kebalikannya ya, Cak. Tahu-tahu misalkan ini Butika punya gambar jantung ya. Cret. Nah, ini yang kanan berarti yang ini ya, anak-anak. Kanan, ya. Ini yang kiri. Ini kanan, ini kiri. Yang atas apa tadi? Serambi atau bilik yang atas? Serambi. Serambi, ya betul. Yang atas itu serambi. Kalau yang kiri berarti bilik, ya. Bilik. Maaf, yang bawah itu namanya bilik. Yang atas itu serambi, yang bawah itu bilik. Kalau yang kanan, yang warnanya biru, itu banyak mengandung karbon dioksida. Kalau yang serambi kiri, bilik kiri, itu banyak mengandung oksigen. Masih ingat fungsi alveolus, Cah? Alveolus. Apa fungsi alveolus? Menukar. Tempat menukarkan Oksigen dan karbon dioksida. Ya, betul. Oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, iki paru-parune dhewe, Cah. Nah, nanti ada alveolus yang jadi tukang penukar. Penukar apa tadi? Oksigen dan juga karbon dioksida. Diingat-ingat. Oke, ingat ya. Kalau jantung untuk memompa darah, kalau pembuluh darah untuk menyalurkan darah atau kabelnya ya, Cak. Oke, sekarang kita tanya dulu.
Yang sebelah kanan atas warna biru. Namanya apa ini? Serambi. Serambi apa? Kanan. Serambi kanan, pinter. Yang sebelah kiri merah. Atas. Serambi kiri. Serambi kiri, bagus. Terus kalau yang ini? Bilik kanan. Bilik kanan, ya ingat. Bilik kanan. Yang ini? Bilik kiri. Bilik kiri. Oke, bagus. Sip. Ada buku tulis di sebelahmu, Cah? Ada. Tidak ada. Oke, kamu bisa nuliskan jantung, kemudian kamu gambar yang mudah saja. Gambar love begini toh, Cah. Terus mbok bagi 4 ya. Nah, nanti ditulisi. Ya, oke. Ada yang nulis. Kalau yang ini ya jantung, kamu bisa tuliskan jantung. Yang ini berarti serambi kanan. Yang sebelah sini serambi kiri. Bawah ada bilik kanan. Bawah sebelah sini bilik kiri. Diingat-ingat. Asine ngezoom saiki ora apa-apa ya. Wong piro tok sing ngezoom? Kok sih Dito? Oke, sudah semua? Sudah. Sudah ya. Yang kamu tulis di gambar ini ya, Cah. Ini untuk permudah nih, sederhana saja. Sudah semua nulisnya? Sudah. Sudah, oke, Butika lanjutkan. Nah, ini anak-anak, iki gambar jantung sing gede, Cak. Ya, ini ada serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, bilik kiri. Coba perhatikan, antara bilik kanan sama bilik kiri tebal mana, Cah? Bilik kiri. Oke ya. Kiri. Bilik kiri. Ada yang tahu kenapa ya kok bisa tebal bilik kiri? Adakah yang tahu atau belum tahu? Enggak tahu. Enggak tahu. Oke, ini Butika beritahu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, perhatikan, Cah. Jantung, kita jenis jantung anak-anak, itu memompa darah dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi secara gantian, Cah. Jadi nanti jantung itu berdenyut mengembang mengempis, mengembang ngempis, ngembang ngempis ya. Kemudian jantung kita terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Kamu boleh pegang toh ini tanganmu. Ukuran jantungmu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, sekarang kamu tangannya mengepal, tangan kanan ya. Berarti kira-kira oh jantungku tuh sekian besarnya. Oke, Cah. Coba kamu letakkan di dadamu sebelah kiri. Sambil mengepal di rungok nih, ono ra ya jantungku. Kalau nggak ada detak jantungnya berbahaya ya kamu nanti biar medeni kok ya. Digolek itu ya. Jadi ketika detak jantung kita itu berdetak, itu ada proses kontraksi dan relaksasi. Dan jantung kita terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukurannya kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jadi tidak mungkin nih, misalkan ada semut kok jantungnya seukuran gajah. Tidak mungkin ya. Jadi ukuran tangannya ya ukuran tangannya semut. Misalkan nih punyanya gendis beda dengan punyanya putik. Punyanya putik nanti beda juga dengan punyanya rayi. Jadi beda-beda tergantung ukuran tubuh pemiliknya ya. Terus perhatikan, Cah. Jantung ini tuh anak-anak terdiri dari beberapa bagian. Ada pembungkus jantungnya, Cah. Pembungkus jantungnya ini namanya perikardium. Ingat-ingat ya, jantungnya ini ada bungkusnya. Fungsinya untuk melindungi bagian-bagian lain dari si jantung itu. Misalkan ada kena apa, kotoran-kotoran. Nah, ada pembungkusnya. Pembungkusnya ini namanya perikardium. Terus kamu ingat pelajaran kita waktu organ gerak manusia? Masih ingat? Ada otot jantung, ingat otot jantung? Fungsi otot jantung kan menggerakkan jantung. Nah, kumpulan otot-otot jantung itu namanya miokardium.
Ya, miokardium. Kalau pembungkusnya namanya perikardium. Kalau ototnya atau kumpulan otot-otot namanya miokardium. Nah, ini ada batasannya, Cah, atau katupnya. Pembatasnya atau katupnya atau sekatnya itu namanya endokardium. Ya, ora Indomaret loh ya, tapi endokardium ya. Giling-giling. Pembungkusnya namanya pembungkus perikardium. Otot-ototnya kumpulan miokardium. Kemudian sekatnya namanya endokardium. Bu, fungsi katup dinggo apa? Katup itu untuk mencegah apa? Bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Tidak seperti yang reptil ya. Yang reptil kan belum jelas tuh. Makanya kadang oksigen sama karbon dioksidanya kecampur. Itu ya, Cah. Terus ini, nah ini alasannya kenapa Bu kok otot-otot bilik kiri itu lebih besar dibandingkan bilik kanan. Perhatikan, otot penyusun bilik jantung yang sebelah kiri lebih tebal, yang bilik pun juga lebih tebal dibandingkan yang serambi. Hal ini disebabkan bilik jantung itu tugasnya lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Jadi bilik kiri kenapa lebih tebal? Karena tugasnya lebih berat. Dia memompa darah itu tidak hanya ke jantung, tapi ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, karena kamu pernah lihat tukang batu enggak, Cak? Orang yang suka itu loh, kuli bangunan, pernah lihat? Nah, kan ototnya besar-besar toh. Kenapa itu? Karena dia pekerjaannya berat. Ngangkat batu, ngangkat semen, kan kuat, hebat toh mereka. Karena saking hebatnya, oleh sebab itu otot-ototnya membesar. Jadi lebih besar dibandingkan orang-orang, misalkan seperti Budika ya. Dia kan langsing tuh. Nah, kalau yang bapak-bapak yang lainnya itu, karena dia pekerjaannya lebih berat, ngangkat pasir, ngangkat batu, otomatis ototnya membesar. Ya, oleh sebab itu kenapa kok bilik kiri lebih tebal dibandingkan bilik kanan? Karena tugasnya lebih berat, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Itu ya, Cah. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu atau sudah paham? Paham. Sudah paham, coba Butika cek. Ya, sekarang pembungkus jantung, jenengnya apa? Perikardium. Perikardium, pinter. Kalau sekat antar jantung? Endokardium. Endokardium, bagus. Kalau kumpulan otot-otot jantung? Miokardium. Miokardium ya, ada perikardium, miokardium sama endokardium. Mengapa bilik kiri lebih besar daripada bilik kanan? Tugasnya berat. Ya, karena tugasnya berat. Kenapa tugasnya berat? Memompa darah ke seluruh tubuh. Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kalau Butika tanya, anak-anak fungsinya jantung itu untuk apa toh? Kamu bisa menjelaskan enggak? Memompa darah. Iya, untuk memompa darah. Ya, Cah. Oke, sekarang ini perhatikan dulu. Jantung manusia tadi sudah Butika gambarkan ya yang sederhana ya. Terdiri dari 4 ruang. Ada 2 serambi dan juga 2 bilik. Serambi atrium nama lainnya, kalau bilik nama lainnya ventricle. Ya, ventricle atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan serambi. Jadi bilik itu punya fungsi atau punya otot yang lebih tebal dibandingkan serambi. Oke. Ini perhatikan nih, Cah. Nah, ini juga dibagi ya. Ada serambi kanan, yang ini anak-anak. Jangan kebalik-balik ya. Ingat, yang sebelah kanan itu kaya karbon dioksida. Kanan, karbon dioksida. Iling-ilingi ngono ya. Serambi kanan itu kaya akan karbon dioksida. Serambi kanan dan juga bilik kanan. Terus nih, serambi kiri dan bilik kiri itu kaya akan oksigen. Jadi yang kanan K kayanya karbon dioksida. Kalau yang kiri itu kayaknya oksigen. Perhatikan fungsinya. Serambi kanan, ini serambi kanan. Fungsinya untuk menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Nanti ada alirannya. Yang bilik kanan memompa darah kaya
karbon dioksida dari serambi kanan ini menuju ke paru-paru. Terus nanti dari paru-paru ditukar oksigen dan karbon dioksidanya ditukar di mana, Cah? Masih ingat gak di paru-paru? Alveolus. Alveolus. Nah, nanti darahnya yang kaya karbon dioksida ditukar tuh, Cah, menjadi darah kaya oksigen. Habis dari paru-paru masuklah ke serambi kiri. Serambi kiri fungsinya untuk apa? Menerima darah kaya oksigen dari paru-paru. Setelah dari paru-paru masuk serambi kiri, terus dilanjutkan ke bilik kiri. Di bilik kiri ini fungsinya memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Oleh sebab itu, bilik kiri lebih tebal dibandingkan yang lainnya. Karena bebannya berat. Ya, ya, kita tanya dulu, ini udah ditonton sih. Serambi kanan, banyak oksigen atau banyak karbon dioksida? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Bilik kanan, karbon dioksida apa? Oksigen. Oksigen. Bilik Karbon kanan, dioksida. karbon dioksida yang kanan itu masih kaya karbon dioksida. Kalau yang kiri, serambi kiri sudah kaya apa? Oksigen. Kalau bilik kiri juga kaya oksigen. Lagi Bu Tika tanya, serambi kanan itu menerima darah dari mana? Dari paru-paru apa dari seluruh tubuh? Seluruh tubuh ya. Terus kalau yang serambi kanan sudah, bilik kanan itu menerima darah kaya karbon dioksida dari serambi kanan, meneruskannya atau memompa menuju ke paru-paru. Ini masih banyak karbon dioksida, yang sini sudah banyak oksigen. Iling-iling ya, Cah. Jangan cuma dilihat tok, tapi diingat-ingat. Jadi setelah ini tugasmu adalah membaca. Karena ini kalau tidak dibaca, kamu tidak bisa. Ya. Oke. Sekarang, kalau tadi jantung, ini namanya adalah pembuluh darah, Cah. Wah, iki kabele akeh banget ya, anak-anak. Nih, panjang seluruh pembuluh darah manusia, itu jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain, dapat mencapai sekitar 160.000 kilometer. Bayangkan itu betapa panjangnya kabel pada tubuh kita, ya. Nih, Cah. Pembuluh darah itu merupakan tempat atau saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah ada dua jenis, ya. Ada pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Nama lainnya pembuluh nadi itu arteri. Ya, nama lainnya nadi itu arteri. Kalau nama lainnya balik itu vena. Kalau pembuluh nadi atau arteri ini pembuluh darah yang membawa darah kaya oksigen keluar jantung ke seluruh tubuh. Berarti ada di bilik kirinya. Kalau pembuluh nadi yang paling besar itu namanya aorta. Ini banyak ingatannya ya, Cah. Jadi kamu banyak-banyak membaca. Ya, kemudian pembuluh balik, kalau yang tadi nadi atau arteri itu banyak oksigen, kalau pembuluh balik atau vena itu yang banyak karbon dioksida. Terus ujung-ujungnya ini toh, Cah, itu ada pembuluh-pembuluh kecil yang panjang, namanya pembuluh kapiler. Ini sangat halus dan berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini ada pertukaran dua zat, Cah, ada oksigen dan karbon dioksida yang saling bertukar, ya. Kayak oksigen ditukar dengan kaya karbon dioksida ditukar dengan darah yang kaya oksigen terus dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi, ingat dulu, pembuluh nadi nama lainnya apa yang nadi? Arteri. Arteri. Kalau balik nama lainnya Vena. Arteri terbesar namanya apa tadi? Aorta. Aorta. Ya, ingat ya. Ujung-ujung pembuluh darah. Namanya pembuluh darah apa? Depannya K, belakangnya R. Kapiler. Kapiler ya, kapiler. Oke. Kapiler ya, diiling-iling. Kapiler. Nah,
Kalau yang ini paru-paru ya anak-anak, kamu sudah belajar paru-paru di sistem pernapasan. Oke, nih perhatikan. Dalam proses peredaran darah Toca, paru-paru itu ada fungsinya, ada tugasnya sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, Cah. Akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang, Cah. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Nah, pada ujung-ujung yang makin kecil ini ada kantong udara yang kayak anggur. Namanya alveoli ya, atau kamu biasa menyebut alveolus. Di alveolus inilah terjadi pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Jadi ada hubungannya antara jantung, paru-paru, kemudian darah, pembuluh darah, dan yang lainnya. Oke. Nah, sekarang peredaran darah manusia itu ada dua, Cak. Ada peredaran darah besar sama peredaran darah kecil. Kamu minum dulu sekarang ben ora ngantuk, ya. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Karena kita yang ini, IPA ini banyak sekali bacaan dan hafalannya. Oke. Tadi serambi kanan kayak oksigen apa kayak karbon dioksida? Karbon dioksida. Bilik kiri kaya dengan apa? Oksigen. Oksigen. Serambi kiri. Oksigen. Bilik kanan. Karbon dioksida. Oke, nah ini bentar ya. Peredaran darah manusia ada dua. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau besar itu gampangannya ini, Cak. Kalau besar ya, ini yang singkatnya ya. Kalau besar itu jantung, kamu bisa nulis secara singkat. Jantung, terus kemudian seluruh tubuh, jantung, seluruh tubuh, terus kembali lagi ke jantung. Ini yang peredaran darah besar. Jadi mulai dari jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Tetapi kalau yang peredaran darah kecil, itu mulai dari jantung, terus ke paru-paru, jantung, paru-paru ya anak-anak, lalu kembali lagi ke jantung. Nih, ini yang peredaran darah kecil. Secara singkatnya ya, kalau yang besar, jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Kalau yang kecil, itu jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Diingat-ingat. Besar berarti jalannya lebih lama. Kalau kecil, jalannya lebih singkat. Jantung, seluruh tubuh, jantung. Kalau yang kecil, jantung, paru-paru, kembali lagi ke jantung. Sudah? Ingat? Ingat. Oke. Nah, ini yang secara garis besarnya. Kita akan belajar secara detailnya. Perhatikan, Cah. Perhatikan. Oke, ya. Nih anak-anak. Ada peredaran darah besar toh, Cah. Mulai dari bilik kiri. Nih ya. Bilik kiri. Perhatikan, ini bilik kiri. Kemudian dia lewat arteri terbesarnya. Nih ya di sini ya. Terus arteri terbesar itu namanya aorta, diingat-ingat. Terus lewat arteri. Ya. Kemudian ke seluruh tubuh. Di sini darah kaya oksigen, karena ke seluruh tubuh ditukar menjadi darah kaya karbon dioksida. Kemudian selanjutnya melalui vena, dan ini darah kaya karbon dioksida
dilanjutkan ke serambi kanan. Jadi serambi kanan tadi menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya anak-anak, bilik kiri, aorta, kemudian arteri, kemudian seluruh tubuh, lalu ke vena, dan terakhir masuk ke serambi kanan. Oleh sebab itu, serambi kanan ini menerima darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi ini jantung, kemudian ini seluruh tubuh. Ya, Cah? Jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Makanya ini peredaran darah besar. Dari jantung, seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Ingat-ingat ya. Dah. Bilik kiri, aorta, arteri, seluruh tubuh, vena, kemudian balik ke serambi kanan. Nah, sampai sini paham atau masih mumet? Kok mubeng-mubeng toh, Bu? Namanya aja aliran darah, ya, Cah? Aliran darah. Oke. Sudah? Sudah bisa ingat atau masih lupa? Bisa ingat. Bisa ingat ya, bisa ingat-ingat ya. Coba merem jejal. Sekarang merem, wes kabeh merem. Yuk bareng-bareng. Peredaran darah besar pertama dari mana dulu? Bilik kiri. Bilik kiri, pinter. Terus Aorta. aorta, terus Arteri. arteri, pinter. Terus seluruh tubuh, pinter. Terus Vena. vena, bagus. Terakhir masuk kemana? Serambi kanan. Serambi kanan, pinter. Bagus ya. Oleh sebab itu, serambi kanan fungsinya tadi apa? Serambi kanan menerima darah kaya apa? Kayak oksigen. Karbon dioksida. Karbon dioksida dari seluruh tubuh. Ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau itu peredaran darah besar, sekarang ke peredaran darah kecil. Nah, kecil. Tadi ingat ya, kecil kan jantung, paru-paru, balik meneh ning jantung. Oke, perhatikan. Tadi terakhir di darah besar itu kan sampai ke serambi kanan. Nah, lalu dilanjutkan, Cah. Dari serambi kanan berarti masuk ke bilik kanan ya. Bilik kanan kaya karbon dioksida dilanjutkan ke arteri pulmonalis. Di arteri ini paru-paru. Terus habis itu masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru, di alveolus terjadi pertukaran darah kaya karbon dioksida dengan darah kaya oksigen. Setelah darah kaya oksigen itu ada, dilanjutkanlah itu ke vena pulmonalis. Lalu masuk ke serambi kiri. Ya. Jadi di serambi kiri sudah darah kaya oksigen. Ingat ya. Jadi bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, kemudian vena pulmonalis, baru masuk ke serambi kiri. Oke, mudah dihafalkan atau masih mumet? Mudah atau mumet ini? Atau separuh-separuh? Separuh-separuh ya. Separuh mumet, separuh mudah. Oke lah. Berarti habis ini tugasmu adalah membaca lagi PPT yang Butika sampaikan ya, Cah. Jangan langsung tidur ya. Sarapan lagi. Oke, coba sekarang merem lagi. Diingat-ingat ya. Pertama, darah kaya karbon dioksida dari mana? Bilik Kanan. Terus pinter. Arteri Pulmonalis ya, betul. Arteri pulmonalis. Terus paru-paru. Kemudian vena pulmonalis. Terus yang terakhir masuk ke serambi kiri. Lanjutkan langsung ke peredaran darah besar. Habis dari serambi kiri terus masuk kemana tadi?
Bilik Kiri. bilik kiri, terus Arteri. aorta. Oke, habis aorta Seluruh Seluruh tubuh. ya arteri seluruh tubuh, arteri terus seluruh tubuh, habis itu lewat Vena. terus terakhir masuk ke Serambi 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 kanan. kanan. Bagus, terus muter terus ya, Cah. Serambi kanan masuk lagi ke bilik kanan, lewat tenggoni arteri pulmonalis, ning paru-paru ditukar lagi, lewat vena pulmonalis terus masuk ke serambi kiri dan berputar seterusnya ya. Oleh sebab itu, mengapa otot jantung kita bersifatnya tidak sadar? Kalau bersifat sadar, kamu capek berhenti bisa balik lagi apa enggak? Enggak bisa ya, nanti kamu malah innalillahi ya. Makanya Itu yang bawahnya ada gambar orang, Bu. ya, ini kenapa ini, Nang? Ini hanya untuk mempermudah etok-etoke ning gone seluruh tubuh kita, ya. Kenapa ada gambar orang seperti ini? Jadi biar kamu tahu, oh kira-kira itu sehabis dari ini, habis dari bilik kiri, aorta terus arteri itu ke seluruh tubuh. Ya, darah kaya oksigenmu ditukar menjadi darah kaya karbon dioksida, terus balik meneh ning vena, mlebu ning serambi kanan dan berputar terus. Oke, sampai sini paham enggak, Cah? Paham. Tentang pembuluh darah dan kawan-kawannya. Lumayan, Bu. Lumayan ya, nanti dibaca-baca lagi ya. Oke, perhatikan lagi sekarang. Nah, oh ini belum putih dihapus. Kalau tadi sudah ada kabelnya atau pembuluh darah, sekarang kita ke darah. Pernah lihat darahmu enggak, Cah? Pernah, warnanya merah. Nah, kenapa darahmu warnanya merah? Karena darah. Karena banyak mengandung Hb atau hemoglobin ya. Giling-giling ya, Cah. Darah berwarna merah, bisa kamu tulis itu. Bentar, Bu Tika tuliskan di sini. Karena ini Hb, hemoglobin. Ya, jadi kalau ada yang bilang darah biru itu hanya kiasan ya, tidak benar, tidak warnanya darah putih. Itu nanah ya biasanya ya. Ini ada sel darah putih, sel darah merahnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan sel darah putih kita. Ya, Hb ini, hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigennya, Cak. Jadi Hb atau hemoglobin ini berfungsi untuk mengangkut oksigen. Hemoglobin, tulisan ini. Hemoglobin berfungsi untuk mengangkut oksigen. Perhatikan, darah kita itu terdiri dari plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan juga keping darah. Dan mereka itu punya fungsinya dewe-dewe, Cah. Sel darah merah fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Ya, di sel darah merah ini ada hemoglobinnya. Nah, hemoglobin ini sing tugasnya ngangkut oksigen. Nama lain sel darah merah, kamu bisa nulis ya, Cah. Nama lain sel darah merah. Ini kita tuliskan di sini, nama lainnya adalah eritrosit. Eritrosit, diingat-ingat. Nama lainnya sel darah merah, eritrosit. Sel darah merah. Kemudian ono tukang pembasmi kuman. Tukang pembasmi kuman itu sel darah putih, berfungsi untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nama lainnya sel darah putih adalah leukosit. Leukosit. Ini fungsinya untuk memakan kuman, ya. Sel ya, memakan kuman ini. Leukosit, nama lainnya sel darah putih. Kenyang, Bu, ya sama kan, Bu. Iya ya, kasihan ya makan kok makan kuman ya. Nggak kenyang itu. Terus ini plasma darah berfungsi mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi darahmu ini fungsinya banyak banget. Ya.
Sel darah merah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih berfungsi membasmi kuman, nama lainnya leukosit. Nah, kamu pernah terluka enggak jatuh dari sepeda gitu? Pernah, Bu. Nah ya, terus tiba-tiba yang tadinya berdarah lama-kelamaan akan tertutup. Ada, kalau biasanya kita nyebutnya kotoran yang hitam-hitam itu toh Cah, penutup lukamu itu toh Cah. Ya ini tugasnya ini Cah. Yang bertugas menutup luka itu keping darah. Nama lainnya keping darah adalah trombosit. Trombosit ya. Keping darah nama lainnya trombosit. Ini banyak nama-nama hafalan nih kamu Cah. Trombosit. Oke. Ya. Nama lainnya sel darah merah apa Cah? Sel darah merah? Eritrosit. Eritrosit. Kalau sel darah putih? Leukosit. Oke, keping darah? Trombosit. Trombosit. HB atau hemoglobin fungsinya untuk apa? Mengangkut oksigen. Mengangkut oksigen ya, karena dia banyak terdapat di sel darah merah, otomatis sel darah merah juga berfungsi untuk mengangkut oksigen ya, diiling-iling. Kita diikat hemoglobin terus disalurkan sama sel darah merah. Nah, plasma darah ini mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi yang kamu lihat darahmu kok kira-kira warnanya merah saja, ternyata banyak mengandung macam-macam ya. Ada sel darah merah, ada sel darah putih, keping darah, dan juga plasma darah. Kalau kamu terluka, berarti yang bertugas siapa, Cah? keping darah. Keping darah. Kalau mau membunuh kuman, fungsinya siapa? Sel darah Sel putih. darah Sel darah putih. putih. Kalau mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh, siapa? Plasma darah. Plasma darah. Oke, bagus ya. Kalau yang sel darah merah, perhatikan bentuknya. Yang sel darah merah Cah, bentuknya seperti ini ya, bunder agak cekung. Kalau plasma darah itu kayak cairannya. Nah, sel darah putih itu tidak beraturan, bentuknya tidak beraturan. Terus nih keping darah itu bentuknya seperti ini ya. Keping-keping darah agak bunder-bunder, tapi lebih ke bunder cekung punyanya sel darah merah. Oke, sel darah merah. Oke, sel darah merah, nama lainnya apa? Sel darah merah. Eritrosit. Sel darah putih. Leukosit. Keping darah. Trombosit. Trombosit. Ya, leukosit. Oke, sip. Sip, sip, sip. Kita lanjutkan lagi. Kalau tadi sudah ke fungsi darah, sekarang gangguan kesehatan pada manusia. Pernah dengar ada orang yang meninggal karena sakit jantung, Cah? Pernah. Pernah ya. Nah, itulah penyakit yang namanya jantung koroner. Jantung koroner ini pembuluh darah pada jantungnya tersumbat. Otomatis jantungnya berhenti, Cah. Ya, karena darah tidak bisa mengalir ke jantung. Terus tiba-tiba bisa mengakibatkan efek kematian. Jadi jantung ini sangat berbahaya ya, penyakit jantung ya. Jantung koroner. Biasanya disebabkan apa itu darah tersumbat? Kadangkala tertutup lemak karena terlalu banyak makan makanan kolesterol toh, otomatis pembuluh darahnya ada ketutupan lemak yang harusnya bisa menuju ke jantung, darah kita terhambat. Ini nggak boleh makan. Biasanya itu malah pas istirahat, nah. Jadi kamu nek makan ya dijaga, jangan terlalu banyak. Suka makan apa itu ya? Oh, jeroan ya yang banyak lemaknya. Terus lemak sapi dimakan. Nah, itu jangan ya, dikurangi. Boleh makan itu tapi tidak boleh berlebihan. Jadi semuanya itu tidak boleh dimakan berlebihan. Pernah lihat orang kena penyakit ini? Ini namanya varises ya. Nah, Pernah enggak? Ini tuh pembuluh darahnya membengkak. oh, enggak. Ya, ini pembuluh darahnya membengkak. Biasanya dia karena aktivitas terlalu tinggi, naik turun tangga, dan lain-lain, itu jadi pembuluh darahnya membengkak, namanya varises. Ya, varises. Varises. Terus gangguan kesehatan darah itu ada dua jenis. Ada yang keturunan, ada yang non-keturunan. Kalau keturunan ya kita tidak bisa
memilih ya Cah ya. Ini namanya hemofilia. Itu kelainan pada seseorang dengan ciri aliran darahnya sulit terhenti ketika terluka. Jadi kalau misalkan nih ya, si A jatuh dari sepeda, dia punya penyakit hemofilia. Darahnya mengucur terus sulit untuk berhenti. Nah, ini jenenge hemofilia. Kemudian nek talasemia, kuwi kelainan pada seseorang dengan ciri sel darah merah berbentuk bulan sabit. Nah, tadi kan padahal kamu tahu sel darah merahnya berbentuk bunder cekung ya. Karena masalahnya apa? Masalahnya terus nanti dia tidak bisa secara sempurna mengambil oksigen kita. Ya. Otomatis piye ceritane nek misale oksigene dhewe wae kurang pada tubuh kita. Jadi terganggu metabolismenya. Ya, ada hemofilia, ada thalassemia yang keturunan. Kalau yang non keturunan ini ada anemia. Kekurangan sel darah merah. Kekurangan sel darah merah. Kalau leukemia itu kelebihan sel darah putih. Tadi kamu tahu toh kalau sel darah putih fungsinya untuk membunuh kuman. Nah, nek misale leukemia atau sel darah putihnya kebanyakan yang tadinya fungsinya dia untuk memakan kuman, itu yang baik. Kalau kebanyakan akhirnya dia makan sel-sel lain yang bermanfaat. Otomatis tidak hanya kuman saja. Ora nggo aku nggo iki tok jajal. Ya. Ya, Cak, kalau anemia kekurangan sel darah merah, engkau lemes ya anak-anak ya. Kalau yang leukemia, kelebihan sel darah putih. Biasanya nama lain leukemia itu kanker darah. Ya, Cak. Ini namanya kanker darah. Sel-sel yang baik dimakan. Jadi leukemia juga salah satu penyakit yang berbahaya. Bisa menyebabkan kematian. Ya, anak-anak. Ini berbahaya juga nih, Cak. Terus lagi ya ini ya, pernah lihat nyamuk warnanya belang-belang hitam putih? Pernah. Ada. Nah, ini namanya nyamuk Aedes aegypti ya, Cah. Dia menyebabkan penyakit demam berdarah. Ini berbahaya sekali nih ya. Penyakit demam berdarah. Oke, nah sekarang ini tadi ya anemia. Tadi menyebabkan kekurangan sel darah merah. Tadi tahu ya kalau hemoglobin fungsinya untuk mengikat oksigen. Kalau ini kurang, otomatis nanti orang-orang yang terkena anemia akan mudah lelah. Terus habis itu pusing, lemes. Ya anak-anak karena kadar hemoglobinnya sedikit. Jadi kamu nanti lemes. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena makanan-makanan yang dikonsumsi itu kurang mengandung apa? Zat besi. Jadi kamu banyak makan misalnya bayam. Suka sayur bayam? Pak. Nggak suka. Kalau yang suka alhamdulillah ya. Kalau yang nggak suka itu enak yo. Rasanya enak ya. Jadi sukalah kamu dengan sayur-sayuran. Kemudian ini tekanan darah rendah. Nama lainnya hipotensi, Cak. Hipotensi. Kalau yang darah rendah hipotensi, kalau yang darah tinggi itu hipertensi. Pernah dengar enggak hipertensi? Pernah. Pernah ya? Kalau hiper itu darah tinggi, kalau hipo itu darah rendah. Ingat-ingat. Hiper darah tinggi, hipo darah rendah. Jadi ini kanker darah. Nama lainnya leukemia. Jadi sel-sel darah putihnya memperbanyak diri tanpa terkendali. Yang mengakibatkan sel darah putih tadi yang fungsinya hanya membunuh kuman, dia ikut-ikutan memakan sel darah merah. Jadi berbahaya ini ya kanker darah ini. Dan ini ada jantung koroner, penumpukan lemak. Karena penumpukan lemak atau makan makanan kolesterol tinggi itu banyak mengakibatkan jantung koroner. Misalkan makan gorengan, terus yang berlemak-lemak tinggi, sate, dan yang lain-lainnya. Kalau terlalu banyak atau terlalu berlebihan, bisa menyebabkan penumpukan lemak, otomatis bisa menyebabkan penyakit jantung. Jadi kamu, karena di masa pertumbuhan, jangan terlalu banyak makan lemak. Makan saja protein yang banyak. Nah ini yang tadi ya, yang hemofilia, itu darahnya sukar membeku.
atau darahnya sulit berhenti kalau sudah terluka. Kalau talasemia, bentuk sel darah merahnya tadi tidak beraturan, ada yang seperti bulan sabit, menyebabkan ini ya daya ikat tadi yang oksigen itu kan nanti susah. Jadi kurang seperti sel darah merah yang biasa. Sel darah merah kita yang bentuknya bulat cekung, kalau misalkan yang talasemia ini karena sel darah merahnya bentuknya tidak beraturan menyebabkan daya ikatnya terhadap oksigen dan karbon dioksida itu berkurang. Ya, anak-anak. Bisa membedakan hemofilia dan talasemia? Hemofilia dan talasemia. Kalau yang hipotensi itu darah tinggi atau darah rendah? Rendah. Rendah. Kalau yang hiper? Tinggi. Ya, diingat-ingat kalau hipo itu rendah, hiper itu tinggi. Anemia, kekurangan apa anemia? Sel darah merah. Sel darah merah. Kalau yang sel darah putihnya berlebihan, nama lainnya apa tadi? Leukemia atau kanker darah. Oke, bagus ya. Sekarang ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Ada gaya hidup, jenis makanan yang dimakan, faktor keturunan juga ya. Jadi kamu karena masih muda, masih anak-anak, makan makanan yang bergizi seimbang. Dikurangi makan makanan yang fast food itu kayak burger, terus fried chicken, nah itu dikurangi ya. Banyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan jangan lupa berolahraga supaya sehat. Dan yang ini cara memeliharanya kamu juga harus tahu ya. Kalau misalkan hipertensi, hipotensi, jantung koroner, itu kamu dapat mencegahnya dengan olahraga teratur. Istirahatnya yang cukup. Kalau anak-anak berarti maksimal tidur itu ya jam 10, jangan sampai jam 2 baru tidur. Ada yang lebih dari jam 10 malam baru tidur? Ada. Pas dulu apa itu? Pas dulu ya. Kecuali hari libur. Kecuali hari libur, tapi jangan nanti kasihan ya. Kalian kan kemarin waktu yang latihan AKM itu ada toh yang jatah tidurnya, jam tidurmu. Kalau anak-anak usia 10-11 tahun, berapa jam tidurnya? Masih ingat atau sudah lupa? Ingat. Masih ingat ya? Lumayan ya. Nah, oleh sebab itu kamu juga sama. Istirahatnya yang cukup, maksimal tidur tuh jam 10 malam. Ya, jangan jam 12 nonton film Korea ya sampai jam 2 pagi, nonton kartun sampai jam 2 pagi, jangan dikurangi. Terus mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, ini ya. Kalau penyakit yang ini tadi ada yang varises, tahu ya tadi yang pembuluh darahnya membengkak, itu dapat dicegah dengan melakukan pendinginan atau olahraga agar aliran darahnya lancar. Oke, biar aliran darahmu lancar. Dan ini, kalau punya penyakit anemia berarti banyak makan mengandung zat besi. Leukemia menerapkan pola hidup sehat. Demam berdarah itu menjaga kebersihan lingkungan, membasmi sarang nyamuk ya. Talasemia, nah iki kalau khusus untuk penyakit-penyakit yang disebabkan karena keturunan itu tidak bisa dicegah dengan seksama ya, Cak. Hemofilia kan itu, Bu, serangga itu. Yang mana, Nang? Hemofilia, darah serangga. Yang hemofilia. Hemofilia tadi, yang apa hemofilia itu? Hemofilia itu yang darah sukar membeku tuh loh, Nang. Kalau yang talasemia itu yang sel darah merahnya berbentuknya tidak beraturan, bisa seperti bulan sabit itu loh. Jadi daya ikat oksigennya berkurang. Kalau hemofilia itu yang darahnya sukar membeku. Kalau yang demam berdarah ini yang disebabkan karena nyamuk. Nyamuk apa tadi namanya? Aedes aegypti. Oke, betul. Aedes aegypti ya. Betul sekali. Nah, ini nih. Iki sapa ki ceritane? Ini Adit ya. Adit mau membersihkan akuarium. Nah, ki. Dengan cara 3M, menguras, mengubur, menutup. Pernah enggak, Cah? Seperti ini kamu. Atau melihat jentik-jentik nyamuk gitu di bak mandimu? Pernah.
Pernah wis tak buang. Ya, langsung dibuang ya, biar hilang itu jentik-jentik nyamuknya. Nah, cara-caranya ini ya tadi aja. Kamu jangan lupa beristirahat yang cukup, memilih makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ada, oke ya. Sekarang kamu akan Butika beri tugas untuk membaca. Ya, jadi tugas hari ini membaca lagi tentang sistem peredaran darah. Kamu masuknya hari apa, Cah, yang tidak ikut AKM? Rabu sama Kamis. Dan Kamis. Oke. Besok pagi kita akan belajar matematika. Ya, hari ini kita IPA dulu, ternyata IPA aja butuh waktu cukup lama. Jadi besok kita akan belajar matematika saja. Siapkan buku tulisnya juga. Hari ini silakan kalian tugasnya membaca kembali materi sistem peredaran darah. Untuk yang nanti sesi AKM yang kedua, masuknya jam 1 ya. Jadi kalian bisa tidur siang dulu. Terus bangun mandi. Mandi, sholat, barulah berangkat ke sekolah. Pulangnya jam 3 ya. Pulangnya jam 3. Oke, tidak apa-apa. Oke deh, sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Oke, Butika akhiri ya. Terima kasih sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Yang ngantuk, habis ini olahraga sebentar. Terus minum, sarapan. Ada Zoom enggak selain tema dari GC-mu? Enggak. Enggak ada ya. Oke, ya sudah. Terima kasih ya, Cah. Sampai ketemu besok pagi lagi. Assalamualaikum. Dadah. Terima Terima kasih, Bu. Sama-sama.